Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Buat teman-teman yang baru pertama telat bayar ya, ataupun sudah telat 1 minggu, 2 minggu, teman-teman simak video ini sampai selesai karena di video ini saya akan berbagi pengalaman resiko gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi pinjam duit. Oke, nah di sini teman-teman. Saya ada tagihan di aplikasi pinjam duit ini belum dibayar sama sekali. Yang pengen tahu, penasaran resikonya seperti apa di aplikasi pinjam duit, karena banyak sekali komentar dari teman-teman yang beda-beda ya. Soalnya dapat informasi simpang siur seperti itu. Nah, jadi akhirnya yang telat bayar, baru-baru telat bayar itu bingung. Nah, di video ini saya akan menjelaskan buat teman-teman. Oke, seperti apa resikonya langsung saja kita bahas. Nah, ini updatean terbaru dari aplikasi pinjam duit. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk cicilan yang pertama ya, telat 135 hari, 3.986.000. Jadi sudah lewat berapa ini? 4 bulan ya. Hampir 5 bulan. 4 bulan telat 3.900 sekian. Kemudian cicilan yang kedua atau pembayaran yang kedua itu 4.200 sekian, telat 151 hari. Artinya sudah 5 bulan ya teman-teman. Untuk yang kedua. Yang ketiga telat 158 hari, 7.542.000 sekian. Kemudian yang keberapa nih? 1, 2, 3. Yang keempat teman-teman ya, telat 152 hari, tagihan 10.300 sekian. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang kelima 6.900, telat 147 hari. Kemudian yang keberapa nih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kak ya. Yang terakhir, yang keenam itu 1 juta sekian. Jadi totalnya kalau kita total di bagian bawah ini teman-teman, bayar semua 34 juta sekian. Nih bayangkan ya, ini sudah plus bunga loh teman-teman. Oke, ini buat perbandingan teman-teman yang baru telat ya, agar kalian tidak tidak panik dan ketakutan. Untuk resiko yang pertama, kalau teman-teman telat bayar di aplikasi pinjam duit, itu resikonya diteror. Ya, jadi kalau kalian telat bayar itu sudah pasti diteror teman-teman. Intinya diteror itu ya ditakut-takuti. Banyak teman-teman yang komen, "Bang, aplikasi pinjam duit apakah sebar data? Apakah menghubungi di luar kondar?" Kan kayak gitu terus pertanyaannya kan. Setiap saya lihat komentar itu, "Bang, apakah aplikasi pinjam duit sebar data? Apakah menghubungi di luar kondar?" Nah, untuk masalah sebar data ya, masalah sebar data itu sebenarnya ada potensi. Ya, potensinya itu kecil tapi tidak sampai disebar data. Mungkin kalau teman-teman telat bayar, pasti kalian dapat WA diancam sebar data atau data mau disalahgunakan. Nah, itu sebenarnya sudah biasa teman-teman. Makanya saya bilang tadi resikonya itu diteror kalau kalian telat bayar. Jadi teman-teman harus kuat mental ya. Mental kalian harus kuat kalau kalian telat bayar gitu. Jangan kalian pikir, waduh gimana data saya disebar, Gak usah memikirkan itulah kalau kalian memang gak ada dana gitu loh. Kan percuma gitu loh. Intinya, soalnya dari yang pengalaman-pengalaman dari teman-teman subscriber yang sudah lama telat bayar, bahkan saya sendiri, itu aman. Cuman ya diteror, ditakut-takuti, data mau disebar ya. Kayak gitu. Apakah benar data kita disebar? Enggak. Kalaupun ada yang mungkin 3 orang atau 4 orang. Itu pun kalau ada. Tapi jarang teman-teman. Ya, jadi resiko yang pertama itu, yang utama itu, ya diteror, ditakut-takuti terus menerus. Kira-kira 1 bulan atau 2 bulan. Kayak gitu. Bahkan sampai 3 bulan. Jadi beda-beda. Intinya diteror lah. Seperti itu ya. Nah, kemudian menghubungi di luar kondar enggak bang? Sama teman-teman, masalah menghubungi di luar kondar itu ada potensi. Tapi teman-teman nggak usah terlalu takut. Kebanyakan teman-teman yang gagal bayar itu nggak sampai dihubungi di luar kondar. Ada sebagian yang dihubungi, ada yang nggak kayak gitu. Tapi tidak ke seluruh kontak kalian itu dihubungi semua gitu loh. Jadi ada potensi seperti itu. Soalnya
banyak subscriber saya yang langsung chat saya itu, bang saya dihubungi di luar konter. Wah, saya bilang itu sudah biasa, resikonya seperti itu, tapi tidak bakalan ke seluruh kontak ya. Jadi buat teman-teman yang baru telat seperti itu ya, resiko yang utama itu ya di teror itu. Makanya teman-teman harus kuat mental ya. Nah kemudian untuk DC, soalnya simpang siur ya, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sebar data, menghubungi di luar konter DC ya. Untuk DC gimana bang? Nah ini salah satu contoh tagihan lumayan besar ya teman-teman. Kalau lihat nih di bagian bawah nih 34 juta dipinjam duit, apakah aman? Apakah ada DC-nya? Nah ini sampai sekarang nggak ada yang namanya DC teman-teman. Nggak tahu di luar sana, mungkin dari teman-teman yang nggak sharing sama saya. Ini pengalaman saya sampai sekarang nggak didatangi DC di aplikasi pinjam duit. Bahkan dari teman-teman subscriber yang sering sharing sama saya itu nggak ada yang didatangi gitu loh. Mungkin teman-teman kalau dapat informasi ya mungkin dari luar, mungkin memang ada yang gagal bayar itu yang nakut-nakuti meskipun bukan DC banyak gitu loh, biar kalian panik. Makanya buat teman-teman jangan sering ikut-ikut grup atau sharing-sharing gagal bayar, itu percuma. Kalian nanti dapat informasi yang nggak jelas, ditakut-takuti, akhirnya kalian semakin takut. Ini loh buat perbandingan 34 juta. Nah, teman-teman bisa lihat, ini bukan edit-edit, bukan hanya bercerita. Ini nggak dibayar sampai sekarang. Kalau dibayar, ini pasti ada tulisan lunas. Ini nggak dibayar telatnya nih. Total ke semua 34 juta. Apakah aman? Aman sampai sekarang. Ini sudah nggak ada teror, WA sudah nggak ada. Gitu loh. Makanya teman-teman harus benar-benar kuat mental kalau kalian telat bayar. Jangan teman-teman berpikir setiap hari gimana kalau data saya disebar, gimana, gak usah. Sebenarnya ya mau nggak mau ya kalian terima kalau misalkan data kalian memang disebar gitu loh, ya kan? Apa boleh buat kalau kalian telat bayar. Tapi di sini untuk pengalaman saya pribadi, bahkan dari teman-teman subscriber yang sudah telat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu aman. Gak ada yang disebar data, cuman ada potensi kalau kalian disebar data. Mungkin 3 orang atau 4 orang, itu pun kalau ada teman-teman. Ya jadi seperti itu ya untuk resiko telat bayar, gagal bayar dipinjam duit. Saran saya buat teman-teman jangan sekali-sekali ikut grup gagal bayar, nanti dapat informasi yang gak jelas. Ya kan? Ini loh aplikasinya saya sudah buka, bukan saya bercerita saja, ada aplikasinya nggak dibayar, tagihannya masih semuanya ini 34 juta nggak dibayar, iya kan? Telatnya teman-teman lihat sendiri, aman sampai sekarang. Sama waktu telat 3 minggu, 1 bulan, 1 minggu dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sama teman-teman. Tapi sampai sekarang ini aman, makanya saya bilang aman. Setiap komentar aman. Apakah ada sebar data menghubungi di luar konter? Ada potensi sebenarnya gitu loh. Bukan teman-teman itu telat bayar, gagal bayar itu diam DC, enggak. Intinya kalian ditakut-takuti terus agar kalian bayar, kayak itu loh teman-teman. Ya jadi buat teman-teman nggak usah takut, memang resiko terberatnya itu di teror, itu aja sih. Makanya kalau teman-teman kuat mentalnya nggak bakalan panik seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Nanti saya update lagi untuk aplikasi pinjam duit. Misalkan ada DC-nya, misalkan nggak ada, nanti saya update lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.